rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya. Kita setiap hari itu mengeluh, memaki-maki, mengutuk pemerintah, pejabat, korup. Benar, saya tahu. Itu betul adanya. Tapi kita ini masyarakat lupa ngaca. Kita juga ini rakyat yang suka korup. Apa aja kita korupsi. Cuma nggak kebetulan posisinya nggak punya proyek. Contoh aja contoh. Kita kalau dapat bantuan, ya bantuan misalnya kayak dulu di Jakarta sana, Jakarta contoh aja nih. Itu ada bantuan rumah susun. Itu apakah rumah susunnya ditinggali? Tidak, dikontrakan, disewakan. Nah, tujuannya peruntukannya itu kan untuk dipakai, bukan untuk disewakan. Nah, itu seperti yang Kang Deddy tadi bilang, dapat jatah di pasar tuh malah dikontrakkan. Nah, apa ya? Buktinya kayak ada namanya tengkulak ya. Atau contoh apa ya? Misalnya kita dapat proyek ya, entah dari RT apa, beli sesuatu. Nah, kita lapornya sekian, ternyata harganya sekian, kita beli ke toko yang paling murah, kualitas murah. Ya saya tahu itu kan lagu lama, permainannya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, korupsi. Jadi presidennya siapapun presidennya, korupsi ini tetap ada. Kementerian, bahkan saya pikir ya, sebenarnya untuk teknis-teknis kayak orang kementerian, BUMN itu lebih jago anak buahnya loh. Malah anak buahnya sebenarnya yang tahu seluk beluknya. Makanya itu, tapi kalau di berita-berita yang paling disorot itu kan menteri dirut BUMN atau komisaris. Padahal yang jago itu yang di bawah loh. Nah, kenapa yang di bawah yang jago? Lah dia kan yang tahu teknisnya. Kayak kemarin ini barusan Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel katanya itu izin apa itu K3 keselamatan kerja yang itu kalau dibikin itu biayanya cuma 200 sekian, hampir 300 ribu. Nah dibikin jadi 6 juta yang sudah lengkap, istilahnya sudah lengkap, dia punya persyaratan, dibikin dilama-lamakan, bahkan tidak dibikin. Itu terjadi di semua instansi kementerian. Jadi Indonesia ini kan ada slogannya, kalau bisa dikasih bayar ngapain dikasih gratis, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Itu slogan kita. Dan elit-elit itu bicaranya cuma normatif aja, normatif. Ini kita ini akan ini, nggak usah normatif. Saya begini, itu gampang itu kalau ditelusur. Pakai cara kepolisian aja, pengembangan kasus. Nah, polisi itu jago kalau mengembangkan istilahnya kayak korupsi. Tidak mungkin itu pucuk-pucuk kalau di bawah nggak kerja tuh. Makanya kayak BUMN itu suka rugi. Kenapa bisa rugi? Ya karena apapun itu di markup. Korupsi apapun di markup. Kok bisa? Misalkan kayak PLN. Loh, rakyat semua bayar lampu kok. Nah, ada yang nunggak, kalau nunggak diputus. Kok bisa rugi? Kan logika aja itu. Salah satunya kita terlalu banyak di rootnya, kebanyakan komisarisnya, terlalu banyak jabatan-jabatan yang nggak penting-penting amat, nggak penting malah. Coba kita mengadopsi kayak Vietnam baru-baru ini mengambil langkah, dia bahkan menghapuskan istilahnya apa ya, kabupaten, bupati apa gubernur apa begitu, kayak begitu. Banyak dihapus jabatan, jadi itu akan lebih efisiensi kerja. Itu semakin sedikit jabatan, orang itu akan semakin apa ya, semakin hati-hati. Ini apa, tapi kan walaupun mungkin orang Indonesia ini kan alam bawah sadarnya tuh kalau nggak korupsi nggak keren, nggak korupsi itu nggak bisa masuk dalam lingkup pertemanan ya kan. Teman-temannya kan koruptor, gimana mau masuk dalam circle ya, begitulah. Jadi kalau kita belum ada pengalaman korupsi, jadi pejabat-pejabat kayak begitu, nggak ada
CP korupsi ya, bukan bagian golongan kami. Yang sudah di penjara itu orang yang sudah istilahnya lulus lah dari fakultas, dari universitas. Jadi orang masuk penjara terus keluar kasus korupsi itu, contoh kayak Setia Novanto itu hitungannya alumni, alumni bos.